Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Kudus, terletak di jalur pantai timur Laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 km dari timur Kota Semarang. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok atau kota kretek terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya makam wali atau sunan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo, yang lahir sekitar 1500-an Masehi. Nama lengkapnya adalah nama Sayyid Ja'far Shodiq Azmat Khan. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngundung, merupakan putra sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Murtaza, yang berhijrah hingga ke Jawa dan sampailah di Kesultanan Islam Demak dan diangkat menjadi panglima perang. Nama Ja'far Shodiq diambil dari nama datuknya yang bernama Ja'far As-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang beristrikan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Dahulu, kota Kudus masih bernama Tajuk. Kota ini sudah ada perkembangan tersendiri sebelum kedatangan Ja'far Shodiq. Beberapa kisah tutur percaya bahwa Ja'far itu seorang penghulu Demak yang menyingkir dari kerajaan. Awal kehidupan Sunan Kudus di Kudus adalah dengan berada di tengah-tengah jamaah dalam kelompok kecil. Penafsiran lainnya itu memperkirakan bahwa kelompok kecilnya itu adalah para santrinya sendiri yang dibawa dari Demak sana, sekaligus juga tentara yang siap memerangi Majapahit. Versi lainnya mereka itu adalah warga setempat yang dipekerjakannya untuk menggarap tanah ladang. Berarti ada kemungkinan juga Ja'far memenuhi kebutuhan hidupnya di Kudus dimulai dengan menggarap ladang. Yang selanjutnya adalah metode dakwah Sunan Kudus. Nah, kali ini ada 4 poin penting yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan secara masyarakat atau pendekatan secara massal. Yang kedua adalah merangkul masyarakat Hindu. Yang ketiga adalah merangkul masyarakat Buddha. Dan yang keempat adalah selamatan mitoni. Strategi pendekatan massal. Yang pertama, membiarkan kebiasaan atau adat istiadat lama yang sudah mendarah daging pada masyarakat Hindu untuk tidak dihilangkan, karena hal itu sukar untuk dihilangkan secara langsung. Yang kedua, khusus untuk adat istiadat atau kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka dihilangkan. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip tutpuri hangi seni, yakni mengikuti dari belakang serta mengisi dengan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah menghindari konfrontasi atau benturan dalam syiar Islam, yakni dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Merangkul masyarakat Hindu. Pada masa itu, mayoritas dari masyarakat Kudus adalah memeluk agama Hindu dan Buddha, dengan segala adat kebiasaan dan kebudayaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sunan Kudus dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau yang dikenal dengan Raden Ja'far Shodiq membeli sebuah sapi dari India atau dalam tafsiran lain disebut sebagai kebo gumarang. Lalu kemudian sapi itu ditambatkan dalam halaman rumah beliau. Tak lama kemudian, masyarakat Hindu penasaran dengan sapi tersebut. Untuk apa Sunan membeli sapi dari India lalu ditambatkan di rumahnya? Tak lama kemudian, semakin banyak orang berkumpul ramai di halaman rumah Sunan Kudus. Karena keramaian itulah akhirnya Sunan Kudus keluar untuk menjelaskan dan memperingatkan agar orang-orang tidak menyakiti sapi tersebut, apalagi menyembelihnya. Nah, dari sinilah masyarakat Hindu mulai terbuka akan itu dan mulai penasaran, karena bagi masyarakat Hindu sendiri, perspektif pandangan mereka, sapi adalah hewan yang suci. Apalagi Sunan Kudus mengatakan bahwa di Al-Quran terdapat surat Al-Baqarah yang artinya adalah sapi betina. Karena sebab itu, masyarakat Hindu akhirnya semakin tertarik dan penasaran tentang agama Islam. Mereka butuh untuk mendengarkan lebih tentang keterangan-keterangan Sunan Kudus. Yang ketiga adalah merangkul masyarakat Buddha. Sunan Kudus sempat membangun salah satu yang menjadi ikon wisata Kudus, yakni menara. Pasti kamu sudah tahu kan menara? Iya,
bangunan dalam menara adalah menggunakan ciri khas dari candi-candi umat Hindu. Sunan Kudus sengaja mendirikannya untuk menarik hati para masyarakat Hindu pada waktu itu, agar mereka tertarik untuk mengunjungi masjid tersebut dan mendengarkan ceramah-ceramah dari Sunan Kudus. Begitu pula dengan masyarakat Buddha. Sunan Kudus mendirikan padasan atau nama lainnya adalah tempat wudu yang terdiri dari 8 pancuran. Di setiap tempat wudu, Sunan Kudus mendirikan arca kebo Gumarang yang sudah disesuaikan dalam ajaran Buddha, yakni Sanghika Marga atau jalan berlipat 8. Nah, ini yang membuat masyarakat Kudus yang beragama Buddha semakin penasaran dan tertarik untuk mengunjungi masjid dan mendengarkan ceramah-ceramah dari Sunan Kudus. Dan yang terakhir adalah selamatan mitoni. Sunan Kudus sudah sangat lama mengamati ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat Hindu Buddha di Kudus, seperti memberikan sesaji di kuburan, lalu selamatan mitoni, dan lain-lainnya. Di sini Sunan Kudus berniat untuk menerapkan ajaran Islam untuk sedikit mengarahkannya dalam bentuk yang Islami. Contohnya, seperti sesaji di kuburan. Sesaji ini diubah niatnya untuk memberikan atau mensedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat setempat. Sedangkan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang untuk kemudian dimakan daripada mubazir. Nah, hal ini yang membedakan dengan tradisi lama di mana masyarakat diwajibkan untuk membawa sesaji dan tidak boleh dibawa pulang dan untuk ditempatkan di candi. Di sini Sunan Kudus sempat melakukan kesalahan, yakni meminta atau menyuruh masyarakat Hindu atau Buddha untuk membasuh tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke masjid. Mereka pun, orang-orang Hindu dan Buddha, menolak dengan mentah-mentah. Akhirnya, di lain kesempatan, Sunan Kudus memperbolehkan mereka untuk mengunjungi masjid tanpa harus melakukan persyaratan membasuh tangan dan kaki mereka. Masyarakat Hindu atau Buddha pun berbondong-bondong masuk ke dalam masjid. Dan akhirnya, di saat itulah Sunan Kudus memberikan ceramah tentang ajaran agama, tentang agama Islam secara perlahan, secara halus, dengan sabar dan kecerdikannya. Sunan Kudus akhirnya berhasil untuk memberikan ceramah tausiah tentang ajaran agama Islam. Dan hal ini pun berguna karena mereka itu semakin penasaran dan semakin ingin tahu. Tanpa dipaksa pun akhirnya mereka, orang-orang Hindu dan Buddha, selalu mengunjungi masjid dan mendengarkan ceramah-ceramah Sunan. Begitulah cara Sunan Kudus dalam mendakwahkan ajaran agama Islam, melalui berbagai macam cara, melalui ceramah dan juga kesenian, seperti menciptakan tembang mijil dan mas kumambang yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Bukaluhur adalah upacara peringatan yang dilaksanakan untuk memperingati wafatnya Sunan Kudus atau yang disebut dengan Haul. Biasanya Haul ini diperingati setiap tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Hal itu disebabkan karena masyarakat setempat percaya bahwa hari itu diyakini sebagai hari yang keramat. Namun menurut ulama yang terkenal yang disegani di kota Kudus, yakni Yai Haji Ma'ruf Asnawi, hal itu dikarenakan karena memang hari itulah 10 Muharram atau 10 Syuro, yakni sebagai hari meninggalnya Sunan Kudus. Dan akhirnya acara tersebut diperingati untuk membacakan doa dan lain-lain yang akan kita bahas selanjutnya ini. Secara kronologisnya, sebenarnya proses upacara Bukaluhur diawali dengan penyucian pusaka atau keris yang diyakini dimiliki oleh Sunan Kudus. Hal ini dengan membasuh keris tersebut dengan air. Air bekas cucian dari keris tersebut disebut dengan kolo. Kolo inilah yang biasanya diperebutkan oleh masyarakat setempat yang memiliki pusaka atau keris untuk diambil dan dibasuhkan kepada pusaka milik mereka. Hal ini diharapkan untuk mendapatkan berkah dari Sunan Kudus. Penyucian keris ini dilaksanakan jauh sebelum hari 10 Muharram atau 10 Syuro. Acara selanjutnya ialah pada tanggal 1 Syuro, yakni pembukaan atau pencopotan kelambu atau kain putih yang menutupi makam Sunan Kudus. Nah, barang inilah atau kelambu inilah yang disebut dengan nama luwur, dan akhirnya acara ini dinamakan dengan Bukaluhur. Pada pagi hari, tepatnya tanggal 10 Muharram, setelah sholat subuh diadakan acara penggantian kelambu atau luwur tersebut. Namun sebelum itu,
dibacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran, pengajian, dan tahlil yang dibacakan khusus oleh para kiai yang ada di Kudus. Prosesi ini dibarengi dengan pembagian makanan berupa nasi dan daging yang dibungkus oleh daun jati, kemudian dibagikan pada warga setempat. Inilah yang menjadi rebutan warga setempat karena mereka meyakini bahwa makanan ini dapat mendatangkan keberkahan dari Sunan Kudus. Nasi tersebut biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan sego jangkrik. Nah, setelah penggantian kelambu atau luwur dan pembagian sego jangkrik, berakhirlah prosesi dari buka luwur pada tanggal 10 Muharram. Dendangan merupakan festival tahunan Kabupaten Kudus yang diselenggarakan menjelang awal bulan puasa Ramadan. Nama dendangan itu sendiri berasal dari suara beduk di Masjid Sunan Kudus ketika ditabuh sebagai pertanda awal bulan puasa Ramadan. Pada mulanya, dendangan berasal dari tradisi berkumpulnya para santri untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus sebagai waktu pelaksanaan awal bulan Ramadan. Kini dendangan menjelma menjadi pasar rakyat yang ramai yang dikunjungi oleh para pengunjung dari berbagai daerah. Berbagai warna permainan seperti tongsten, komedi putar, hingga rumah hantu turut memeriahkan festival tahunan rakyat ini. Tidak hanya itu, dendangan juga diramaikan oleh para pedagang yang menjajakan berbagai aneka macam kuliner, serta berbagai produk-produk lokal seperti pakaian, pernak-pernik, batik, dan lain sebagainya. Istilah Gus Jigang, bagus ngaji dan dagang, merupakan ajaran yang diajarkan oleh Sunan Kudus kepada masyarakat setempat, agar masyarakat Islam di Kudus memiliki budi pekerti yang bagus atau baik, pintar mengaji, dan pintar beribadah lainnya, serta juga pandai dalam berdagang, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di daerah Langgar Dalem atau sekitar Menara dan Masjidil Aqsa atau lingkungan ziarah, terdapat banyak sekali pedagang-pedagang muslim. Nah, jadi daerah ini tidak hanya menjadi pusat keagamaan atau kegiatan agama, tapi juga sebagai tempat berdagang, bertemunya para pedagang dan pembeli. Sunan Kudus mengajarkan itu semua kepada masyarakat agar masyarakat memiliki budi pekerti yang bagus, pintar mengaji, serta pandai berdagang. Hal ini pun sukses dianut oleh para masyarakat setempat, sehingga masyarakat pun menjadi lebih berkembang. Mereka dapat membangun kembali rumah mereka menjadi lebih baik lagi. Dari limasan, lalu joglo, dan akhirnya menjadi tembok tinggi yang hingga sampai saat ini. Sebelum kehadiran Sunan Kudus, menurut masyarakat setempat, terdapat salah satu tokoh yang membangun kota Kudus ini, yakni Kiai Telingsing. Telingsing sendiri adalah nama panggilan sederhana Delingsing, seorang muslim Cina asal Yunan. Ia sudah ada di Kudus sejak abad ke-15 Masehi dan menjadi cikal bakal Tionghoa muslim di Kudus. Ia merupakan ahli seni lukis dari dinasti Shang yang terkenal dengan motif lukis dinasti Shang, juga sebagai pedagang dan mubalik yang terkenal. Setelah datang ke Kudus untuk menyebarkan ajaran agama Islam, beliau mendirikan masjid dan pesantren di Kampung Nganguk. Sunan Kudus merupakan salah satu santrinya yang ditunjuk sebagai penggantinya kelak. Dampak sosial budaya. Kudus hari ini telah menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di wilayah Muria. Bukti nyata saat ini adalah berkembangnya sekolah berbasis agama seperti pesantren dan madrasah. Beberapa pesantren dan madrasah yang ada di kota Kudus telah menjadi rujukan bagi sebagian besar masyarakat untuk mendalami lebih jauh tentang keagamaan. Dampak ekonomi. Dengan banyaknya kunjungan peziarah, tentu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Dapat kita temui pedagang kaki lima yang menjajakan oleh-oleh, souvenir, atau sekadar makanan ringan. Warung makan yang menjajakan makanan khas juga memiliki andil. Jasa transportasi seperti ojek dan becak juga meningkatkan pendapatan pariwisata religi di Kudus ini.